Selamat pagi Selamat adik-adik. pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Selamat pagi Alan. Kak. Selamat pagi Kak. Waduh Kak Alan, Iya, adik-adiknya tuh kalau tiap hari Minggu bersemangat tuh. betul Kak. Iya. Selalu semangat dong Selalu Kak. semangat. Karena Menunggu. kita Mau? harus memuji Tuhan Kak. Iya. Yang terutama Apa? mendengar firman Tuhan Betul. Kak. Siap-siap nih setiap hari Minggu lihat nih Tabernacle Betul. Family Junior dibuka. Aku mau puji-pujian Mami. Aku mau menyanyi, mau muliakan nama Betul. Tuhan. Firmannya, maksudnya firmannya tuh selalu bersambung Kak. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi berjilid-jilid nih. Heeh. Dari minggu pertama nanti kedua terus ya Kak Lan Iya, ya. betul. Oke. Ya adik-adik, kalau gitu kita sekarang mau siap-siap memuji Tuhan. Apa nih Kak Yuk, Lan? kita siap-siap, maksudnya jangan main-main lagi nih Kak. Jangan sambil makan-makan jangan Kak. Aduh, jangan gitu dong Kak Singkirin Lan ya. dulu gitu Pinggirin ya Kak. dulu ya. Iya. Kita mau memuji Tuhan dulu pertama. Markas iblis ku hancurkan. Oke. Adik-adik siapin pedangnya dong ini Kak Lan. Iya dong, Kak. Iya. Ayo Kak. Markas iblis ku hancurkan, panggi Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi kita nyanyi Kak. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injil. Kakak sekolah minggu, kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Adik sekolah minggu, adik sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi Kak, bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ya, Wah, setannya udah kacau nih ya. udah kacau Kak. Kita Udah lari terbirit hancurkan semua, udah markasnya, dihancurkan Kak. ya. Iya. Iya. Sekarang kalau gitu kita mau berdoa dong ya Kak Lan ya. Iya, berdoa. Kita Kita, mau mau berdoa. mengucap selamat pagi dulu Kak sama Tuhan. Mau membuka kebaktian ini ya Kak Lan ya. Betul. Kita mau memuji kuti tanganmu. Sikap doanya harus bagaimana Kak Lan? Lipat tangan, tutup mata, Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Iya. Ayo Kak. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. kami selalu berada di tangan-Mu. Tuhan, sekarang kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Adik-adik boleh duduk, Kak Alan? Wah, jangan dong, Kak. Oh, masih belum boleh? Masih belum boleh, Kak. Karena? Kita mau memuji Tuhan selanjutnya, Kak. Oh, pasti karena ada gerakannya nih, Kak Alan nih. Jadi adik-adiknya nggak boleh duduk ya? Iya dong, Kak. Iya. Pasti dong. Apa nih gerakannya, Pujian Kak Alan? Tuhan selalu ada gerakannya, Iya. Kak. Apa ini gerakannya yang kali ini? Yesus ajaib. Oh, yang jempol-jempol Iya gini ya? dong, Oke. Yuk, adik-adik. Yuk adik-adik, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kali lagi ya, Kak Alan ya. Betul. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Iya. Sekarang boleh duduk Kak? Tanggung, Kak. Satu Tanggung, lagu lagi, tetap Kak. berdiri Tetap lagi ya. berdiri dong, Karena Kak. kita mau mempersiapkan yang tadi Kak Hati Alan bilang ya. kita Mendengarkan firman Tuhan, iya. Kak. Yang tadi bersambung itu ya Kak Alan, Betul. yang berjilid-jilid itu ya. Enggak berjilid-jilid, Kak. Oh, enggak, Maksudnya ya. pasti ada Sambungannya? Kak. Oh Karena gitu. firman Tuhan baik untuk hati kita, Kak. Apalagi kalau adik-adik melakukannya. Betul, Wah, Kak. berkatnya berkelimpahan ya Pasti pasti dong, Kak Alan. Kak. Yuk kita mau mulai menyanyikan lagu Pertolongan. Pertolongan. Adik-adik bisa dong lagu ini semua ya. Pasti dong, Kak. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat
kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi Kak, kita nyanyi. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tutup matanya, lipat tangan, ikutin kalian berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena karena Engkau telah Engkau memberkati kami, telah memberkati dan kami menyertai kami, dan menyertai kami selama seminggu ini ya Tuhan. selama seminggu ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, biarlah biarlah firman-Mu berbicara dan masuk dan ke masuk dalam hati kami. ke dalam hati kami. Biarkanlah Biarkanlah firman-Mu firman-Mu menjadi berkat menjadi berkat untuk kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. terima kasih ya Kami Tuhan. serahkan Kami serahkan hanya di dalam namamu, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Juru Selamat kami yang hidup. yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, kakak yang bawa firman udah datang tuh Kak. oh iya. Ya udah deh, yuk Kak Alan, yuk. Yuk. Ayo Kak, Kak. kita mau dengerin firman. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Caca ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, gak ada yang main-main lagi. Kakak mau lanjutin tentang Bapak Saulus. Masih ingat gak? Minggu lalu Bapak Saulus dibantu sama pengikut-pengikut Yesus keluar dari kota Damsyik. Pakai apa? Iya, pakai keranjang yang besar ya. Nah, masih ingat gak? Saulus itu dulunya mau memusnahkan pengikut-pengikut atau murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi sudah bertobat. Dia sekarang ceritakan tentang nama Tuhan Yesus. Jadi sekarang dia berteman sama pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah keluar dari kota Damsyik, Saulus pergi ke Yerusalem. Dari sana, Saulus mulai melanjutkan pelayanannya ke tempat-tempat lain. Dan Saulus punya nama lain adik-adik. Namanya mirip dari Saulus, nama lainnya Paulus. Jadi Saulus dan Paulus orangnya sama. Saulus ini nama yang dikenal di orang-orang Yahudi. Kalau Paulus, namanya ini terkenal di daerah Yunani, Roma, saat Saulus pergi menyampaikan Injil tentang nama Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang Bapak Paulus atau yang tadinya Saulus itu pergi ke suatu pulau, namanya Pulau Siprus. Nah, tapi dia nggak sendirian. Bapak Paulus bersama temannya. Namanya Barnabas. Ingat ya, Paulus dan Barnabas. Mereka diperintahkan Tuhan untuk ke Pulau Siprus karena di sana orang-orangnya masih banyak yang menyembah dewa-dewa. Mereka pergi ke sana adik-adik. Setelah sampai,
mereka mencari tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Dari satu tempat, dari kota A, kota B, pokoknya mereka pindah-pindah terus. Menceritakan tentang nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kadang mereka ditolak adik-adik, nggak ada yang percaya. Ada juga yang menerima dan bertobat. Jadi percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun ada yang nolak, Paulus dan Barnabas terus menyampaikan Injil dari satu desa ke desa lain, dari kota ke kota. Nah, di Pulau Siprus itu banyak kota, semua sudah didatangi sama Paulus dan Barnabas. Akhirnya sampai di kota yang paling ujung, namanya kota Pafos. Nah, di sana mau memberitakan tentang nama Tuhan Yesus juga. Adik-adik, di kota itu ada Bapak Gubernur. Gubernurnya ini namanya Sergius Paulus. Nah, gubernur ini adalah orang yang cerdas. Saat dengar, wah kayaknya ada berita tentang nama siapa? Nama Yesus yang penuh kuasa. Gubernur Sergius Paulus ini mau tahu, mau dengar. Akhirnya dipanggillah Paulus dan Barnabas untuk datang, untuk menceritakan nama Tuhan Yesus. Wah, dengan senang hati Paulus dan Barnabas mau datang ke tempatnya Pak Gubernur ini. Tapi adik-adik, lihat nih, ada yang gak suka. Siapa ya dia? Siapa Bapak ini? Nama Bapak ini Bar Yesus. Beda sama Tuhan Yesus, namanya Bar Yesus. Atau nama lainnya Elimas. Bapak Elimas ini punya kuasa gelap. Ya, dia seorang penyihir. Ya, bukan pakai kuasa nama Tuhan, tapi pakai kuasa si iblis, si jahat. Ya, dia sahabatnya Bapak Gubernur. Jadi suka dipakai untuk melakukan perbuatan yang jahat dengan sihirnya. Wah, perbuatan yang tidak baik ya. Nah, saat tahu bahwa Saulus atau Paulus ini bersama temannya Barnabas mau datang menyampaikan firman Tuhan ke gubernur, Elimas ini kesel, dia nggak suka. Nanti kalau dengar firman Tuhan, dengar nama Tuhan Yesus, pasti Bapak Gubernur ini nggak akan pakai sihir aku lagi. Bapak Elimas ini juga tahu bahwa kuasa nama Tuhan itu lebih besar dari sihir yang dia punya. Jadi dia juga takut adik-adik. Pokoknya dia nggak mau Paulus dan Barnabas ini datang ke tempatnya gubernur. Jadi dihalang-halangi, gak boleh datang. Terus dia ngomong ke gubernurnya, jangan, gak usah dengerin, itu pengajarannya bohong. Pokoknya biar gubernur ini gak dengar tentang nama Yesus. Tapi Paulus bilang sama Bapak Elimas, kamu anak iblis, kamu telah menghalang-halangi orang untuk percaya kepada Tuhan. Wah, dengan itu Bapak Elimas kaget. Dia juga kesel. Wah, Paulus dan Barnabas ini berani sekali. Lalu kita lanjutin ya. Karena Bapak Elimas menghalang-halangi untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita mau buka di Alkitab, di Kisah Para Rasul 13 ayat 11. Kisah Para Rasul 13 ayat 11. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Jadi apa adik-adik? Jadi
jadi buta. Wah, gak bisa lihat, harus raba-raba. Karena apa? Karena menghalang-halangi Paulus dan Barnabas. Kok bisa ya Paulus melakukan itu? Karena Paulus disertai oleh Tuhan Yesus. Kuasa nama Tuhan Yesus itu ada, benar. Saat melihat itu adik-adik, Elimas jadi buta, gubernurnya lihat, wah ternyata benar yang disampaikan Paulus dan Barnabas, bahwa nama Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Ya, kuasa sihirnya si Elimas kalah sama kuasa nama Tuhan Yesus. Setelah itu gubernurnya menjadi percaya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ pelayanannya Paulus dan Barnabas. Masih dilanjutin lagi menceritakan nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa ya? Nah, setiap kita sebut tadi siapa nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Contohnya apa, Kak? Nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Adik-adik, ingat nggak setiap kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, di situ ada kuasa. Adik-adik misalnya lagi sakit, berdoa, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan. Nah, sembuh nggak adik-adik? Sembuh. Itu ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ingat, walaupun nggak kelihatan mana Yesusnya. Nah, di dalam namanya saat adik-adik menyanyikan pujian, di situ juga ada kuasa nama Tuhan Yesus. Saat adik-adik baca firman, ada kuasanya. Dan berdoa, adik-adik sebut nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang adik-adik doakan akan Tuhan berikan. Itu tandanya nama Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Oke, firman kakak sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa. Kami mau menjadi anak Tuhan yang terus melakukan perintah-Mu. Tuhan, Engkau yang pimpin kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa